kita walaupun belum tahu ya, kita belum bisa melihat kehidupan kita sebelumnya, apalagi masa depan, kita nggak pasti ya. Tapi dengan hal-hal seperti ini, kita mulai berpikir, mulainya dari berpikir dulu secara logika. Bener nggak? Kalau memang secara logika kita sudah matang di sini, keyakinan kita terhadap hukum karma, terhadap kehidupan lampau, kehidupan yang akan datang itu kita makin kuat gitu ya. Kadang orang kalau yang nggak punya keyakinan ada kehidupan lampau, nggak ada kehidupan masa depan, taunya kehidupan ini, mereka itu hanya menggunakan kehidupan ini berfoya-foya biasanya. Karena nggak mikirin kan kehidupan yang akan datang ya, sayang. Waktunya disia-siakan. Tapi kalau kita tahu, oh yang kita lakukan ini nanti efeknya kehidupan yang akan datang, kita akan berusaha bisa melatih diri kita. Semua itu ada sebab akibat. Ya. Ini cerita mengenai seorang biku yang sangat tidak mujur, gitu ya. Kalau di zamannya Sang Buddha ada biku yang selalu beruntung, ya Bante Siwali ya. Nah ini adalah biku yang nggak beruntung, ya biku yang sangat kasihan, tapi beliau mencapai arahat, ya Losakatisa, Losakatisa Jataka. Jadi diceritakan saat itu ada perkampungan nelayan, mungkin 1.000 penduduk lah di sana. Biasanya kehidupan mereka itu bagus, dapat tangkapan ikannya itu bagus. Dari 1.000 nelayan itu penghasilan ikan tetap ada sehari-hari. Tapi pada suatu hari mendadak mereka nggak dapat tangkapan ikan satupun, ya. Jadi dari situ mulai juga musibah terjadi, ada kebakaran, menghabiskan banyak rumah, seperti itu. Nah, setelah musibah itu terjadi berturut-turut, penduduk bingung. Kenapa ya? Kok kita jadi sial seperti ini gitu ya, kasarnya ya. Ada apa nih? Biasanya kita nggak begini gitu, kita beruntung gitu kan, kenapa? Akhirnya ada yang punya ide, yuk kita coba bagi 2 grup. Satu grup 500, satu grup 500 ya, karena mereka berpikir pasti ada sesuatu nih yang aneh nih. Mereka mau tahu penyebabnya. Udah kan dipisah 500. Bener, satu kelompok ini langsung makmur lagi, bisa dapat ikan lagi ya. Yang satu ini enggak. Cara kedua, dibagi lagi, 500 dibagi 2, 150 ya kan, 250 semua. Begitu juga. Yang ini sukses lagi, yang ini enggak. Dibagi lagi, 125, 125. Begitu lagi, berulang. Nah, sampai terakhir dapat 1. Itu pasangan suami istri, istrinya sedang hamil. Jadi sejak hari pertama sel telur dan sperma bergabung, musibah itu terjadi. Bayi yang di dalam kandungan itu adalah penyebabnya. Oke. Jadi waktu sudah hamil cukup tua, diusirlah sama penduduk. Ya, dan nggak mau penduduknya di situ ya kan, karena mereka menyebabkan musibah ya kan. Akhirnya pergi suami istri, istrinya lagi hamil, diusirlah dari desa nelayan itu. Di tengah perjalanan suaminya pun ninggalin istrinya. Udah begitu istrinya akhirnya bisa melahirkan ya. Ibu nggak tega ninggalin anaknya, tetap dipiara. Tapi sampai anaknya sudah bisa berlari, 2-3 tahun lah ya, katakanlah 2 tahun ya, 2 tahun akhirnya ibunya dengan berat hati tinggalin dia di tengah jalan sendirian. Dia ya mencari makan pun dia hanya dari sisa-sisa sampah, seperti itu untuk kehidupannya. Singkat cerita, anak ini akhirnya bertemu sama Yang Mulia Sariputta, ditanya, kamu mau nggak ikut saya jadi samanera? Dia bilang, Bante, apakah orang seperti saya gini pantas ikut Bante gitu ya? Yuk, nggak apa-apa, ikut aja. Singkat cerita, beliau jadi bikhu dan bisa mencapai arahat. Tadi ya, tingkat kesucian yang tinggi ya, arahat. Susah loh dapetin ini, susah. Tapi karena karma masa lampau beliau, walaupun sudah menjadi arahat, beliau pun sulit sekali bisa dapat makanan. Nggak pernah bisa kenyang. Tiap kali bawa bowl, saat itu biku kan harus jalan cari makannya ya, dapetin derma makan. Orang-orang cuman kasihnya sedikit aja untuk dia bisa bertahan hidup, nggak bisa sampai kenyang. Nah, akhirnya pun hari-hari terakhir sudah menjelang kematian, Yang Mulia Sariputta ajak dia pergi pindah patah. Yang Mulia Sariputta pun nggak bisa dapat apa-apa. Saking kuatnya
karma buruk di masa lampau beliau untuk mendapat makanan itu susah sekali. Ya, padahal yang Mulia Sariputta ikut gak dapat juga. Akhirnya yang Mulia Sariputta bilang, kamu pulang dulu. Nah, saya biar pindah patah dulu sendiri. Setelah dia pergi, dapat. Yang Mulia Sariputta dapat dana. Akhirnya kirim orang loh, kasih dia lah. Tapi di tengah jalan orangnya dititipin makan, nggak dapat makanannya ke dia. Ya, nah akhirnya lewat waktu makan. Akhirnya yang Mulia Sariputta bisa mendapatkan catu pacaya, makanan seperti madu, minyak, gula, mentega ya. Itu bisa dimakan untuk sore hari lewat dari waktu makan. Akhirnya yang Mulia Sariputta bawa ke dia sambil pegangin bowlnya gitu. Kamu makan, saya nggak boleh lepas bowlnya ini. Ya, dia aduh nggak enak lah, itu kan gurunya, masa gurunya yang pegangin makan dia ya kan. Tapi yang Mulia Sariputta bilang nggak apa-apa, ayo kamu makan. Jadi untuk pertama kalinya itu dia bisa makan kenyang di kehidupan di itu. Setelah kenyang baru dia meninggal parinibbana. Ya, kita lihat kenapa sih dia sampai sebegitunya. Karma buruknya berat banget kan? Ya, kita lihat kehidupan lampaunya dia gimana. Dulu sudah sangat banyak, berapa kali Buddha gitu ya, Buddha udah banyak sekali. Beliau adalah seorang biku juga, tapi biku yang biasa-biasa aja, nggak ada pencapaian. Kalau tadi kan kehidupan tadi kan dia mencapai arahat ya, ini kehidupan lampau dia belum mencapai apa-apa. Dia tinggal di rumah penduduk. Rumah penduduk itu support dia untuk makanan, untuk tempat tinggal dia ada. Nah, satu hari ada biku lain yang sudah mencapai arahat datang ke rumah penduduk itu. Akhirnya penduduk itu kan juga layanin dia kan. Nah, biku yang biasa-biasa ini iri, cemburu. Nanti umat saya pindah ke dia lah. Nanti saya nggak dapat apa-apa gitu. Padahal umatnya sih enggak. Umatnya tetap melayani keduanya dengan baik gitu ya. Nah, singkat cerita, waktu sudah jam makan, dia kan harusnya kasih tahu lah biku yang baru ini ya, diketok pintunya harusnya. Dia ngetok pintunya cuman begini doang, nggak akan kedengeran. Jadi pakai jarinya gitu doang. Pun ada bel yang harusnya bisa dibunyiin biar misalnya orang tertidur gitu bisa bangun, dia pun hanya nyentuh belnya. Ya, akhirnya pergi dia ke rumah yang punya rumah itu. Terus tuang rumahnya tanya, loh kok sendiri, temannya mana? Ya saya udah pukul gongnya, saya udah ketokin pintunya, mungkin dia nggak denger kali, atau dia masih tidur kali, atau dia nggak suka makanannya kali, dia nggak keluar gitu ngomongnya. Padahal dia cuma menyentuh jarinya, nggak akan kedengaran kan? Nah, akhirnya setelah dia makan siang, yang punya rumah titipin lagi catu madu kayak tadi ya, buat makan sore. Titip ya buat nanti nih yang biku ini. Oh iya, dia bawa. Tapi dia dalam perjalanan, dia nggak mau kasih biku ini. Tapi dia mikir, kalau saya buang ini ke air, itu mentega, minyak kan ngapung. Ketahuan, ada barang bukti dia buang, ya kan? Kalau dia cuma buang begitu doang, nanti ada semut, segala macam ketahuan. Nah, kebenaran dia melihat ada api unggun. Ada orang bakar kayu gitu ya, ada api, dia buang loh ke api. Kan nggak ada bukti, habis semua. Nah, akhirnya dia pulang ke rumah. Sampai di depan pintu kamar, dia lihat pintu kamar biku itu udah terbuka. Dari situ dia baru sadar, biku yang udah arahat ini udah pergi, udah terbang gitu ya. Dia sampai ke depan kamar, dia baru tersadar, aduh apa yang telah saya lakukan ya. Karena itu, rasa iri, rasa cemburu, itu kotoran batin, itu bisa bikin buta. Padahal beliau itu adalah biku loh, tapi pun lupa. Tapi setelah tersadar di situ, dia langsung jatuhkan diri, dia lemes sendiri. Saya udah bikin apa ini? Aduh, ini karma buruknya buruk banget nih, gitu. Baru tersadar dia sendiri. Akhirnya dia di kehidupan itu langsung nggak bisa makan, sakit, dan meninggal. Itu meninggal, masuk neraka, kalau nggak salah 500 kali kehidupan, ya. Kemudian juga jadi hewan. Dalam kehidupan, setiap kehidupan hewan itu cuma bisa kenyang satu kali, nggak bisa makan dengan kenyang. Itu efek dari dia membuang makanan itu. Nah itu mesti dengar-dengar cerita, mesti dengar-dengar dhamma yang mengenai hal-hal seperti ini. Jadi akan lebih percaya bahwa memang ada kehidupan lampau, ada kehidupan sekarang, dan ada kehidupan yang akan datang. Semuanya itu adalah karena perbuatan kita. Ya, kalau bahasa palingnya itu kama. Kama itu perbuatan kita. Dan karena kama ini ada wipaka. Wipaka itu hasil kama, ya.
Jadi kita punya penampilan seperti ini karena hasil karma kita yang lampau, ya. Siale berucap seperti ini adalah karma baru, perbuatan baru yang Siale tanam untuk mendukung kehidupan berikutnya Siale, ya. Siale dapat makanan hari ini bukan karma, tapi hasil karma dari kehidupan lampau Siale. Makanya Siale bisa dapat makanan hari ini. Kita semua bersandar ke diri kita sendiri, seperti itu.